Kamu dikandung selama 9 bulan. Ayahmu mencari nafkah untuk ibumu ketika kita dikandung. Dan tanpa pamrih seorang tua laki-laki. Begitu luar biasa. Setiap malam mendoakan anaknya. Doa seorang tua ibu nembus langit. Doanya nembus langit. Saat sahabat datang ke Rasulullah SAW bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana aku memperlakukan dua orang tuaku? Siapa lebih utama? Kata Nabi, ommuka, ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Ommuka, terus ibumu. Dan lagi kata Rasulullah, ommuka, terus ibumu. Baru keempat kalinya baru summa abuka, terus baru ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-ayah wa qala aydan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sore hari yang penuh berkah ini Allah masih memberikan kita sehat afiat. Allah masih memberikan umur, rezeki, zahir batin, dan Allah masih memberikan segala kebaikan insyaallah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan amal perbuatan kita di dunia ini yang akan menyebabkan seperti apa akhirat kita nanti. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakir hormati ya mukhlasin ma'atan Allah betuli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada dari Mustafa, mudah-mudahan setafiah, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Dan kepada antum-antumah semua, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, yang berbakti dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amalun soleh, amal perbuatan yang diterima Allah. Ada perbuatan, macam-macam perbuatan. Amal ini macam-macam. Ada amal amal yang buruk. Ada amalun soleh, amal yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah dikatakan Nabi Muhammad, as-salatu imaduddin, sembahyang, salat 5 waktu. Apabila salat ini enggak dikerjakan, berantakan hidup. Terus hidup. Amal selalu dikerjakan hamba itu ketika ia hidup. Kalau udah mati sudah tidak bisa beramal lagi. Apa yang dibawa selama orang di dunia? Sedekah. Terus punya anak soleh. Terus ada ilmu yuntafa'u bihi. Ya. Dia menyambung itu terus masuk ke alam kematian sampai kiamat. Tapi nggak bisa sudah beramal lagi. Al-amalun saleh, kita pagi-pagi ngelihat matahari keluar, kita memikirkan dengan apa? Salat duha. Jadi nggak cuma mikirin matahari, lihatin matahari, enggak.
tapi sambil bersyukur kepada Allah dengan mengerjakan sholat membuka babu sana, sholat duha. Terus sholawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal makbul, salah satu amaliyah penyambung semua hajat. Sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa. Amal soleh luar biasa. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Syarah Ihya Ulumuddin, Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali. Imam Ghazali pengarang kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Dalam Ihya dikatakan orang soleh ini di akhirat nanti terang bercahaya di belakang wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selama di dunia itu di ujung, di akhir nanti habis ketemu umur ya, terus yaumul ba'ats dibangkitkan, terus mahsyar, terus melihat itu rombongan ya, rombongan orang-orang yang bercahaya di belakang orang yang bercahaya, wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Lah orang yang gak ada terima amal, pagi-pagi ngeliatin matahari, ngelamun kerjaan setan. Makan pakai tangan kanan, benar. Makan pakai tangan kiri, kerjaan setan. Setan makan pakai tangan kiri. Rasulullah yang mengatakan itu. Terus hidup meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, tawil umur, panjang umur. Kenapa? Karena kalau doa minta panjang umur nggak boleh. Doa kepengen mati nggak boleh. Berarti bersyukur. Di antara amal saleh di saat seorang hamba gol mengucapkan alhamdulillah, bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha terpuji. Wal aliyul azim, maha tinggi dan maha kuat. Wal kabirul muta'ali, Allah yang besar dan yang meninggikan segala sesuatu kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita hidup di dunia ini untuk bercocok tanam. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Di sana ada biji sawi. Dalam ayat itu ada satu keterangan yang Allah sebutkan bahwasanya amal selama di dunia itu yang kecil, yang panennya hasilnya sedikit, tapi bersyukur kepada Allah besar, mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah di dunia hidup, sabar di dunia hidup, khusyuk dalam mengerjakan sholat. Rasulullah sederhana Nabi. Mauliduhu bil Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Rasulullah sederhana Rasulullah. Hijrah Nabi ke Madinah, wa sultanuhu bi Syam, dan Nabi menjadi raja di Syam. Itu waktu Rasulullah menjadi raja, itu jubah raja yang dipakai Nabi Muhammad SAW, aturan Nabi pakai, itu sesekali Nabi ke Syam baru dipakai. Begitu Nabi pulang ke Mekah, ada rajanya di sana. Ini luar biasa. Amal-amal perbuatan yang di sisi Allah makbul, diterima, dikabul, diterima apa? Amal-amal itu sehingga menjadi jumlah hitungan tertulis di Lauhul Mahfuz, seorang itu melakukan amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa? Hukukul walidain. Perhatikan hak-hak orang tua. Taat kepada orang tua. Birrul walidain. Taat kepada kedua orang tua yang sebelah. Jangan sayang sama ibu, enggak sayang sama bapak. Al-alim al-ulama memberikan gambaran bahwasanya seorang tua laki-laki dan perempuan sama. Kenapa? Kamu dikandung selama 9 bulan. Ayahmu mencari nafkah untuk ibumu ketika kita dikandung. Dan tanpa pamrih seorang tua laki-laki. Begitu luar biasa. Setiap malam mendoakan anaknya. Doa seorang tua ibu
nembus ke langit. Doanya nembus ke langit. Saat sahabat datang ke Rasulullah SAW bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana aku memperlakukan dua orang tuaku? Siapa lebih utama? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Terus sama lagi ya Rasulullah? Ummuka, sama ummuka terus ibumu. Dan lagi kata Rasulullah, ummuka, terus ibumu. Baru keempat kalinya baru sama abuka, terus baru ayahmu. Kenapa? Karena seorang ketika dia mengandung, ketika seorang anak itu dia dikandung ibunya, wahnan al-wahnin dikatakan, merasakan sakit ketika bayi itu sakit, ibunya sakit. Luar biasa. Setelah amal itu, yakin seorang itu udah terima amal perbuatan selama di dunia. Kenapa? Karena ia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang Habib sebutkan tadi. Dan terus apa? Birrul walidain. Dia laksanakan apa? Hukukul walidain. Hak-hak orang tuanya. Luar biasa. Ini surga tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Jadi kalau seorang sayang kepada ibu-ibu itu lemah. Ibu ini lemah. Ibu ini bukan laki-laki, pasti perempuan. Hati-hati. Seorang laki-laki rijal dikatakan, seorang perempuan nih nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Terus ngerti bahwasanya, oh ya Allah, ayahku nih, aku nama Hasan. Hasan punya ayah siapa? Hasan bin Utsman misal. Ya, enggak ada Hasan binti siapa, enggak ada. Enggak boleh, ya. Enggak boleh. Nasab itu min abi. Nasab itu dari ayah. Terus setelah itu beramal terus. Apa amal ini? Amal ini amalun saleh. Yang al-maksud, yang dimaksud dari amal itu perbuatan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngelamun, mubadzir. Tarkal waqt, ngebuang dia waktu. Ini waktu ini bukan sampah. Sampah ini apa? Sisa makanan. Ad-da'f ta'am, makanan yang terbuang itu sampah. Apa segala macam yang bukan mubadzir, bayangkan. Jadi kulit pisang, maksud dibakar kulit pisangnya. Apalagi terus apa? Bekas cucian piring, segala macam. Ya Allah. Terbuangnya waktu berarti bukan amal yang bagus karena mubadzir. Ikhwan syahidin, Allah Subhanahu wa ta'ala benci kepada orang yang enggak taat kepada Rasulullah SAW. Dia benci Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi amal yang dihadapkan kita kepada sesuatu yang diterimanya Allah Subhanahu wa taala, amal tersebut karena apa? Karena kita selalu dalam melakukan amal perbuatan itu ngikuti sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan pakai tangan kanan. Yang makan pakai tangan kiri itu setan. Itu ada hadis. Laki-laki seperti laki-laki, enggak boleh laki-laki seperti perempuan. La'an Rasul, Nabi melaknat itu, mengkutuk. La'an Rasul salam al-mutasabbihina min ar-rijal bin nisa' wa mutasabbihati min an-nisa' bil rijal. Misal ya, enggak boleh laki-laki menyerupai perempuan menyerupai laki-laki. Ini melawan kodrat, berarti durhaka. Amal yang buruk. Amal yang baik apa, Bib? Amal yang baik di saat kita sujud, salat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat birrul walidain. Taat kepada kedua orang tua. Dengan taat ini apa? Seorang ini ngerti bahwa dia laki-laki. Terus wajah itu akan bercahaya. Lah iya, amal soleh kan dikerjakan. Kalau amal buruk, waduh gelap. Kayak ngelihat itu yang hitam, yang suram, udah bukan titik, udah hitam udah.
Al-Munawwarah dikatakan. Madinah Al-Munawwarah. Share apa yang kita dapatkan sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, share daripada apa kekuatan yang Allah tabirkan melalui termahjubnya hati seorang ini yang kotor dari cahaya Al-Munawwarah, cahaya magam Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil mutawaddiin. Rasulullah orang paling rajin ibadah. Pemimpin anbiya wal mursalin, pemimpin nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Berarti malu umat Rasulullah sembahyangnya enggak benar. Malu. Masih punya iman, alhamdulillah. Terus apa lagi terus? Ngaca terus. Ya, alhamdulillah. Terus apa lagi? Terus. Sabar. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-Imam Muhammad bin Idris Imam Syafi'i. Jadi matahari terang, Allah memberikan keterangan kepada seluruh makhluk di seluruh alam bahwasanya hai manusia, lihatlah itu, matamu akan memandang karena matahari. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar pemberian Allah. Terus bagaimana kita menjalankan itu? Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Jangan sampai kita menjadi orang-orang itu yang mendapatkan kerugian. Keringatnya sia-sia selama hidup karena nggak punya iman. Hidupnya ngelihat sesuatu yang nggak manfaat karena kebanyakan ngelamun. Siang ngaji, belajar apa segala macam manfaat. Malam ngaji terus luar biasa. Seperti ini yang dikatakan orang yang melakukan amal soleh. Tapi orang yang apa yang Allah katakan illadzina amanu, digolongkan Allah Subhanahu wa taala orang yang Allah letakkan orang-orang yang minal khasirin, yang mendapatkan kerugian. Wa amilu salihat, kecuali orang-orang yang beriman. Allah katakan wa amilu salihati wa tawassaw bil, dan mereka saling mewasiatkan untuk apa, menyampaikan apa segala sesuatu yang benar dan menyampaikan apa yang itu dengan sabar. Ini Imam Muhammad bin Idris Imam Syafi'i sangat senang dengan ayat itu. Imam Syafi'i sangat memahami ayat itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan orang beriman ini, orang membawa iman ini, termasuk beliau radhiyallahu an, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris radhiyallahu an. Terus hati itu nyambung ke Rasulullah. Ini amal setinggi-tingginya amal. Hati nyambung ke Rasulullah, mahabbah ke Rasulullah. Yang ngerti. Kalau misal salat fahim mana? Iya. Apalagi terus salawat ngerti, fahim mana? Terus apa baca ratib ngerti, ya. Apalagi terus baca maulid, faham gitu. Terus nyambung enggak hati ke Rasulullah? Nyambung ke Rasulullah. Alamah ya Ulumuddin Hujatul Islam Abu Hamid mengatakan man habba ahlu baiti dakhala jannah adalah Rasul. Nabi mengatakan baru kita cinta kepada keluarga Rasulullah, Allah masukkan kita ke dalam surga. Berarti termasuk amal saleh. Hubbu ahlu baitur Rasul. Cinta kepada habaib. Cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kenapa? Karena sesuatu yang Allah kehendaki apa al-khairiyah. Sesuatu yang akan mendapatkan sengsara sendiri syarriyah, sesuatu yang buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu juz amma, juz akhir, juz 30. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Terus apalagi terus walaili, malam segala macam. Dan semua itu Allah himpunkan dalam satu kitab induk, dalam satu keterangan yang telah Lauhul Mahfuz. Di sana itu Allah berikan segala keterangan sampai-sampai bukti Allah
memberikan rezeki kepada hamba yang beriman, Allah berangkatkan itu matahari di pagi hari sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Langsung melihat matahari. Jadi semua orang pasti lihat matahari kecuali siang-siang tidur. Nah, kalau siang-siang tidur nggak mungkin lihat matahari dah, ya. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Dan terus apa? Allah memberikan rezeki harus diterima. Apapun yang Allah berikan, berarti qanaah. Gak terlepas dari sifat Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk amalun soleh di saat orang menerima apa yang Allah beri. Dan terus bersyukur, taat kepada kedua orang tua, birrul walidain, dan banyak melakukan kebaik-kebaik. Maka jangan sampai pakai tangan kiri. Habib kalau masuk kamar mandi lupa pakai kaki kanan, itu keluar lagi, baru pakai kaki kiri, baru terus ke kamar mandi, ya. Mau kebelet bagaimana udah, gitu. Terus nggak boleh ngomong, ucap tuh di kamar mandi. Loh Habib hebat bener Habib, sampai suara Habib nggak boleh terdengar di kamar mandi. Lah orang kudu begitu, harus begitu. Memang nggak boleh ngomong di kamar mandi, begitu. Luar biasa. Luar biasa. Orang kalau hidup ikuti tatanan Nabi Muhammad SAW, ajaib. Akan Allah angkat derajat. Kenapa? Karena ngikuti tuntunan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misal manggil-manggil nyuara segala macam, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau berbicara nggak ada apa-apa di kamar mandi, ngomong nggak ada kebutuhan sama sekali, ini nggak boleh. Semisal nyebut nama Allah, nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, nggak boleh. Tapi wudu, Beb. Ya, wudu bukan kamar mandi, wudu ini tempat wudu. Kalau misal pintu dibuka, Beb, nggak selesai udah. Nah, pokoknya kalau sholat nggak bisa ngomong. Setelah sholat terus ngapain lagi? Melakukan amal segala macam. Nah, orang-orang soleh seperti itu. Yang dikerjakan orang soleh nggak ada sedetik pun sia-sia. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu dikerjakan orang-orang soleh, qaum sholihin. Makanya Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i sangat kagum dengan ayat ini. Kenapa? Karena itu yang dikerjakan seseorang yang di diri dia ini Allah letakkan segala mahabbah, kecintaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngikuti Rasulullah tuntunan yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Dengan apa kita selamat? Dengan membawa amal soleh. Akan celaka seseorang itu apabila hidup banyak melakukan amal buruk, sia-sia selama di dunia, dan di akhirat mendapatkan azab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Berbahagia terus, senang, termasuk ini amal soleh. Orang kalau susah, ini orang kurang sedekah. Orang kalau nggak seneng terus, sumpek terus, ini orang buntu. Orang banyak pikiran segala macam yang dipikirin dunia. Na'udzubillah min dzalik. Senang terus. Kayak mukhlas, masya Allah. Senang. Jadi Habib begitu ngelihat senang. Orang dilihat orang nggak senang, begitu dilihat orang ikut-ikutan orang jadi nggak senang, ya. Nah itulah yang dikatakan al-hayat, hidup seperti itu, wal mamat, dan nanti mati seperti itu. Selama kita di dunia ngerti apa kewajiban sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal soleh. Jangan lama-lama di dunia kalau untuk bermaksiat. Kalau di dunia banyak maksiat, udah nggak usah panjang umur, udah mati aja udah. Ya. Harus di dunia banyak melakukan amal soleh. Nahi mungkar. Apabila ada sesuatu yang membuat hati kita merasa ini nggak enak, udah tinggalkan itu. Jangan perhatikan itu mata, jangan dengarkan itu telinga, tinggalkan itu, karena itu nahi mungkar. Mencegah, menolak daripada segala macam keburukan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan selalu kita sehat afiah. Allah selalu berikan kemudahan dalam segala urusan.
Allah tambah terus apa kebaikan. Allah buang selalu terus dosa-dosa kita sehingga kita nanti pulang husnul khatimah, mendapatkan akhir hayat husnul khatimah. Wabillahi taufik wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.